Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil adim, Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang saya banggakan. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bergabung kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan berbagai media yang insya Allah pada hari ini saya menggunakan YouTube sebagai media penyampaian materi yang nanti akan kita pelajari. Namun dengan demikian saya harap tidak akan menjadi satu halangan untuk mendapatkan dan menyampaikan materi yang ada. Begitu juga Anda mendapatkan materi yang sudah atau yang akan nanti kita akan bahas. Rekan-rekan semua, bahwa kita telah membahas tentang perkembangan pemikiran hukum Islam. Baik di awal datangnya agama Islam, yakni di masa Nabi, kemudian di periode kedua di masa Khulafaur Rasyidin, ataupun di zaman Abbasiyah atau di awal zaman Abbasiyah. Ini sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam dan juga masa kebangkitan pemikiran hukum Islam. Di mana kalau kita urutkan memang materi ini adalah materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yakni perkembangan pemikiran hukum Islam. Nah, secara spesifik di dalam materi kita ini nanti tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa bisa mengetahui peta masa kejayaan pemikiran hukum Islam dan peta masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu, nanti ketika sudah mengetahui peta ini, mengetahui faktor-faktornya, mengetahui tanda-tanda kelesuan pemikiran hukum Islam ataupun kebangkitan hukum Islam, mahasiswa diharapkan nanti bisa menghindari sesuatu yang negatif di antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran hukum Islam ini, dan juga mengambil nilai-nilai positif dari perkembangan pemikiran hukum Islam. Oleh karena itu, dalam tema kita kali ini kita akan mengambil tema masa kelesuan dan kebangkitan kembali pemikiran hukum Islam. Telah kita sepakati dan kita pelajari sebelumnya bahwa hukum Islam di masa Nabi, kita tahu semua permasalahan hukum itu dijawab oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Namun setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ini permasalahan-permasalahan tidak bisa dijawab oleh Al-Quran dan Al-Hadis karena Nabi Muhammad sudah meninggal dan wahyu sudah putus. Sementara itu, perkembangan permasalahan hukum Islam di dalam dunia Islam ini terus berkembang. Oleh karena itu, di masa Abbasiyah di abad keempat, ketiga atau ketiga keempat, para imam mujtahid madhab atau mujtahid mutlak
itu mengembangkan satu metodologi istinbat hukum yang pada gilirannya melahirkan ulama-ulama besar yang kita anut dan kita ikuti dalam masalah hukum Islam, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat imam ini melakukan terobosan yang sangat besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang baru datang setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Nah, masa abad keempat dan ketiga atau ketiga keempat ini disebut masa kejayaan hukum Islam karena di situ ada pemikir-pemikir hebat yang tadi kita sebutkan. Ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu lahir pada masa itu dan kemudian mereka membuat satu metodologi istinbat hukum. Nah, ini disebut dengan masa perkembangan pemikiran hukum Islam. Namun setelah abad keempat, ya, setelah abad keempat, tepatnya setelah runtuhnya atau meninggalnya Khalifah Mu'tasim Billah yang pada saat itu meninggal pada 656 Hijrah, pemikiran-pemikiran hukum Islam ini dianggap sebagai pemikiran yang jumud, pemikiran yang lesuh, karena memang tidak didukung oleh pemerintahan setelah pemerintahan Mu'tasim Billah ini. Nah, oleh karena itu, dalam kaitan peta kelesuan hukum Islam atau pemikiran hukum Islam ini, banyak literatur menjelaskan dipetakan atas dua periode. Yang pertama, periode pertama adalah periode awal kelesuhan, di mana ditandai dengan meninggalnya Mu'tasim Billah sampai kemudian abad ke-7. Jadi abad ke-4 sampai abad ke-7. Ini periode pertama. Dianggapnya ada kelesuan pemikiran hukum Islam di abad ini dikarenakan memang itu tadi ulama tidak banyak mendapat perhatian dari penguasa, dari pemerintah. Ya, tidak didukung oleh pemerintah. Nah, sebelumnya didukung oleh pemerintah. Ini yang pertama alasannya. Yang kedua, pada saat itu sudah muncul percikan perbedaan pendapat di kalangan orang Muslim itu sendiri, sehingga di sini upaya untuk mengembangkan hukum Islam dianggap tidak begitu banyak. Nah, tahap kedua kelesuan pemikiran hukum Islam itu diawali dengan diawali pada abad ke-7. Diawali abad ke-7, yakni runtuhnya dinasti Abbasiyah, dan pada saat itu sampai kemudian di abad ke-13. Jadi sangat panjang ya, dari abad ke-4 sampai ke-7 itu untuk tahap pertama, kemudian tahap kedua itu abad ke-7 sampai ke-13. Ini disebut dengan peta kelesuan pemikiran hukum Islam. Nah, di abad ke-7, klaim pada masa ini sebagai masa kelesuan pemikiran hukum Islam itu dikarenakan para fuqaha, para ulama itu sangat mengagumi kitab-kitab imam madhab. Sehingga pada saat itu permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang itu langsung bisa dijawab oleh kitab-kitab imam madhab tersebut. Nah, kalau hemat saya, di abad ini tidak merupakan masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Karena kalau kita lihat, di abad ini muncul mujtahid madhab dan mujtahid madhab dan mujtahid fatwa, di mana mereka
mengembangkan teori-teori yang sudah diletakkan dasarnya oleh imam madhab. Namun di pemikiran yang lain bahwa kegiatan mereka mensyarahi, menghasyiai kitab-kitab matan yang dikarang oleh imam madhab ini adalah satu kecenderungan ulama yang tidak produktif. Itu begitu. Nah, sementara saya tadi sempat katakan ini harus kita kritik. Ya, klaim bahwa abad ke-7, ke-13 atau abad ke-4 sampai ke abad 13 ini dikatakan ada kelesuhan pemikiran hukum Islam. Kita harus kritik di mana faktanya di situ sebetulnya sudah ada pengembangan hukum Islam melalui proses metodologi syarah atau penjelasan atau penjelasan upaya menjelaskan tentang kitab-kitab matan dan kemudian pensarahan atau penjelasan yang lebih besar lagi dari syarah itu. Nah, dalam kaitan ini ya meski begitu kita harus nggak masalah. Artinya nggak masalah itu dalam keyakinan kita, keyakinan kita itu di abad ini kita bisa katakan ini adalah munculnya pemikiran Islam yang berkembangnya pemikiran Islam kalau menurut hemat saya. Tapi kalau menurut sisi yang lain itu dikatakan karena mengikuti imam madhab dan kemudian mensyarahi kitab-kitab mereka sebagai satu kemunduran, ini tentu kita serahkan kepada mereka kan begitu. Tapi sekali lagi menurut hemat saya ini adalah satu kemajuan. Jadi teori yang sudah ditetapkan oleh para imam madhab dikembangkan lagi oleh ashabnya, baik itu mujtahid madhab ataupun mujtahid fatwanya. Dalam kaitan itu tentunya ini akan menjadi satu kelebihan karena apa? Di dalam kitab matan itu kalau kita lihat di situ sangat sempit begitu ya pemaparan penjelasan yang ada di dalam kitab tersebut kemudian dikembangkan. Nah, ini kan otomatis ada pengembangan semacam ini kan kita bisa katakan atau kita kategorikan sebagai pengembangan pemikiran hukum Islam. Jika pengembangan pemikiran hukum Islam ini dikatakan satu kelesuan, tentu ya tidak tahu saya bagaimana menyikapinya. Ya tentu kalau hemat saya menyikapinya ya oke, itu pandangan Anda, ini pandangan saya. Itu begitu. Nah, jadi tahap kedua ini di abad ke-7 dikatakan sebagai masa kelesuan di tahap kedua. Ini dikarenakan alasannya para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka atau ulama-ulama sebelum mereka. Dan kemauannya berhenti sampai di situ. Jadi hanya mengagumi. Tapi kalau kita lihat tidak hanya mengagumi, mereka memberi syarah dan memberi hasiah dari kitab-kitab terdahulu atau menjelaskan. Nah, kemudian mereka hanya menyimpulkan. Jadi dari pemikiran-pemikiran imam madhab itu disimpulkan oleh mereka. Ini kan satu pemikiran. Kalau hemat saya sekali lagi abad ini tidak bisa dikatakan sebagai kelesuan pemikiran hukum Islam karena di situ ada upaya pengembangan hukum Islam. Dan jika kita lihat ulama-ulama salaf yang kita anut itu sebagaimana Imam Rafi'i, Imam Nawawi itu hadir pada abad ini. Jadi kalau dikatakan itu adalah satu kelesuan sungguh tidak pantas. Tapi ini pandangan orang lain ya, yang mengatakan bahwa abad ini adalah kelesuan itu adalah pandangan cendekiawan muslim yang lain. Itu begitu. Nah, abad ini dikatakan atau abad ke-7 dan sampai ke-13 ini dikatakan abad atau masa kelesuan pemikiran hukum Islam itu
dikarenakan ada beberapa faktor untuk mengklaim bahwa abad ke-7 sampai ke-13 ini dianggap sebagai abad atau masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Faktor-faktor tersebut adalah, menurut satu literatur yang saya baca, bahwa para ulama yang ahli dalam hukum Islam pada masa ini membatasi diri untuk mempelajari pemikiran-pemikiran ahli sebelumnya. Jadi mereka terkesan mengikuti begitu saja tanpa mempelajari cara bagaimana mereka berpikir. Nah, ini tentu menarik. Anda ketika membaca buku, mendengarkan pengajian, mendengarkan perkuliahan, tentu dalam kaitan ini ketika Anda meluluh mengikuti begitu saja, Anda tentu dikatakan sebagai mahasiswa yang jumud. Tetapi ketika Anda melakukan satu upaya, ketika Anda membaca buku, ya kan, kemudian Anda mendengarkan pengajian, mendengarkan mendengarkan perkuliahan, dalam kaitan ini kemudian Anda mengkritik dan mencari dalil atau argumentasi ketidaksesuaian pendapat Anda itu, maka ini akan memunculkan ilmu baru, dan itu dikatakan dinamis, pemikiran yang dinamis. Oleh karena itu, di masa ini, di masa abad ke-7 sampai ke-13, dikatakan sebagai abad kemunduran pemikiran hukum Islam ini dikarenakan pada saat itu ulama itu seolah hanya taklid, tidak mempelajari, memahami pemikiran imam madhab pada sebelumnya. Nah, namun ya kan, ini juga bisa disangkal juga begitu. Pada masa mujtahid madhab, kita lihat beliau-beliau ini, contohnya Imam Maliki. Imam Maliki itu mengarang kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini berisikan tentang metodologi penggalian hukum atau istimbat hukum, di mana ada hadis, ada ayat, kemudian diambil hukumnya oleh Imam Syafi'i pada saat itu, dan kemudian dibuat satu komentar-komentar tentang kenapa diambil hukumnya semacam ini, kan begitu. Itu kemudian dikembangkan, kitab Risalah ini menjadi fan ilmu atau fan ilmu sendiri yang disebut dengan usul fikih secara spesifik begitu. Jadi asalnya Ar-Risalah itu tidak ada yang mengatakan bahwa kitab itu adalah usul fikih atau fikih. Namun ketika sudah dalam perkembangannya di abad ke-7 sampai 13 ini kemudian muncul ya ilmu-ilmu usul fikih, ilmu-ilmu kaidah fikih dan lain sebagainya. Nah, itu begitu. Jadi seolah begitu ada kontradiksi antara pemahaman saya dengan apa yang ditulis dalam beberapa literatur, di mana abad ini dikatakan abad kelesuan pemikiran hukum Islam. Ini yang kemudian sampai sekarang saya belum bisa menerima abad 7 sampai 13 atau abad ke-4 sampai 13 ini dikatakan kelesuan pemikiran hukum Islam. Saya tidak setuju. Jadi melihat fakta-fakta lahirnya kitab usul fikih itu di abad ini gitu, di abad ini. Nah, oleh karena itu nanti coba kita elaborasikan dan kita akan buktikan teori mana yang paling benar. Nah, selain ada faktor bahwa para ulama pada saat itu dianggap terkesan hanya mengikuti imam madhab, tidak memahami cara berpikir menggali hukumnya, faktor yang lain adalah para ulama pada saat itu menggali hukum Islam dari sumber-sumber aslinya tidak mau. Jadi mereka tidak mau menggali hukum Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Mereka menganggap bahwa cukup mereka mengambil apa yang telah ditetapkan oleh imam madhab. Nah,
pemikiran semacam ini, pemikiran permasalahan hukum tidak langsung diterapkan tidak langsung diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, ini dianggap lesu juga tidak pantas juga. Karena Nahdlatul Ulama juga melakukan hal yang sama. Artinya ketika kita kaum Nahdiyin menemukan satu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kemudian kita harus melihat fikih, kan gitu. Atau ketika kita menemui satu masalah, kita harus melihat fikih. Dilihat dulu literatur fikihnya, dicari dengan cara basuh masail. Nah, ini dianggap sebagai jumud, sebagai sesuatu yang satu kemunduran. Nah, kenapa NU melakukan sikap ini? Sebetulnya positif, dikarenakan orang NU itu sadar diri, mereka tidak menganggap diri mereka tidak mampu untuk melakukan satu istimbat hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu mereka mengambil satu pendapat ulama yang sudah mengarang ke fikih itu. Itu begitu sejatinya. Jadi kalau itu dianggap sebagai pemunduran juga tidak juga kalau menurut hemat saya. Nah itu. Jadi faktor dikatakan abad ke-7 sampai ke-3 ini sebagai masa kelesuhan atau masa kemunduran pemikiran hukum Islam, salah satunya tadi disebutkan karena para ulama pada saat ini itu tidak mau mempelajari pemikiran imam madhab. Yang kedua adalah para ulama pada saat itu cenderung tidak mau menggali hukum dari sumbernya langsung Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi mereka hanya ketika mendapat satu masalah, mereka kembalikan kepada fikih para imam madhab. Nah, tadi saya sudah katakan nilai positif dan negatifnya ketika kita mengikuti imam madhab dan ketika kita langsung mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya tadi garis besarnya adalah kalau kita langsung mengembalikan permasalahan yang kita temui dalam Al-Quran, dalam masyarakat kita, kemudian kita balikkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung, itu salah satunya kita tidak punya kompetensi keilmuan untuk melakukan ijtihad secara langsung. Yang kemudian akan menyebabkan terjadinya ketersesatan atau kesalahan yang besar ketika ilmunya tidak dikuasai kemudian berani-berani ke Al-Quran dan Al-Hadis. Nah yang kedua, karena memang Al-Quran dan Al-Hadis ini itu sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat terbatas. Artinya apa? Al-Quran itu hanya turun pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran tidak hadir lagi, tidak turun lagi. Begitu juga Al-Hadis. Al-Hadis itu dia ada ketika Nabi Muhammad ada. Karena Al-Hadis itu af'alun wa af'alun, ya, atau ma'udifa ilan nabi, gitu ya, sesuatu yang sandarkan kepada Nabi min akwalin wa af'alin wa takririn, ya, itu adalah hadis. Nah sehingga ketika Nabi meninggal, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi tidak ada, sehingga terbatas begitu, terbatas. Nah dianggap terbatas Al-Quran dan Al-Hadis ini karena hanya bisa menjawab permasalahan-permasalahan pada saat itu. Dan pada saat ini yang kontak dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya banyak permasalahan-permasalahan yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian dilakukan satu ijtihad di sana untuk bisa dikiaskan, untuk bisa diambil maslahannya menggunakan metodologi ijtihadnya para imam madhab. Itu begitu. Jadi sehingga di sini perlunya kita melihat fikih tidak langsung kepada Al-Quran. Dua faktor ini tadi, yakni
ketidakmampuan dan juga perkembangan masalah yang begitu banyak yang tidak diakomodir secara teks, ya. Ingat, tidak diakomodir secara teks. Kalau secara substansi memang diakomodir, tapi secara teks tidak diakomodir, sehingga kita hanya bisa melihat fikih. Nah, dalam kaitan ini, ketika ini dianggap sebagai satu kemunduran pemikiran, tentu tanda tanya juga, kan begitu. Karena kita sudah melakukan upaya apa itu? Ya tadi itu. Jadi metodologi ijtihad para imam madhab itu kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang baru datang, yang tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu begitu. Jadi itu sudah ada sudah ada upaya menggali hukum. Ya, itu yang disebut dengan ijtihad. Nah, faktor yang lain, kalau tadi itu adalah faktor intern dari ulama. Sekarang ada faktor ekstern. Faktor ekstern yang mempengaruhi di masa ini mengalami kemunduran pemikiran hukum Islam itu adalah faktor politik. Di mana politik setelah abad ke-7 sampai ke-17 itu tidak mendukung sama sekali pergerakan daripada para ulama. Bahkan pada saat itu politik itu seolah-olah mengabaikan pesan-pesan daripada ulama pada saat itu, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan. Ini yang kemudian faktor ini yang seolah menyibukkan para ulama untuk mendamaikan dibanding untuk menggali hukum Islam itu sendiri. Nah, faktor yang lain adalah faktor fanatisme bermadhab. Ini juga ditanyakan juga ya. Nah, kalau kita fanatis terhadap madhab, itu juga mempertimbangkan maslahah dan kebaikannya, maka dalam kaitan ini tidak jadi masalah fanatik. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita meluluh mengikuti begitu saja pemikiran imam madhab, kemudian permasalahan pada saat ini itu tidak sama dengan permasalahan pada saat itu, sehingga mengalami satu kemadorotan. Nah, dalam kaitan ini, fanatis yang dimaksud adalah fanatik yang seolah-olah imam madhab itu paling benar. Ya, kita tahu bahwa fikih atau hasil ijtihad itu bersifat doni, sementara syariat itu bersifat qot'i. Nah, ketika kita menuhankan kebenaran hasil ijtihad, ini tentu tidak menjadi baik. Karena apa? Kontekstualitas daripada masyarakat setiap zaman ini pasti dinamis, bukan stagnan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk dasar hukumnya tentu juga akan dinamis, tidak stagnan. Nah, dengannya fanatisme bermadhab dengan cara mengikuti imam madhab, lantas kemudian mempertimbangkan kemaslahatan dan menggali bagaimana cara berpikirnya, ini adalah tidak akan jadi masalah, tidak akan menjadi belenggu di dalam tubuh pemikiran hukum Islam itu. Tapi kalau sebaliknya, jika kita fanatik buta, maka akan sebaliknya. Nah, oleh karena itu yang dimaksud pada zaman ini di sini ada fanatisme madhab ini mungkin yang dikatakan adalah itu tadi. Jadi seolah-olah dibenarkan, ya, membenarkan apa saja yang notabene pendapat-pendapat imam madhab pada saat itu, sehingga seolah-olah di sini tidak ada peluang untuk keluar daripada pendapat imam madhab. Itu begitu. Sebaliknya, ya, kalau kita itu beragama, yang kita tidak boleh keluar dari hukum atau keluar dari hukum itu adalah hukum syariat, bukan hukum fikih. Kalau hukum fikih itu kita masih bisa keluar, ya, masih bisa keluar dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya. Nah, selanjutnya faktor
eksternal yang lain adalah di zaman ini terjadi banyak pembukuan hukum atau pembukuan ilmu hukum dalam kaitan ini fikih yang dilakukan oleh imam madhab. Sehingga sekali lagi para ulama-ulama di masa saat ini ketika mereka menganggap wah kita kayaknya cukup dalam beragama ini, kita mengikut apa yang sudah dituliskan imam madhab di kitab-kitab mereka. Pendapat mereka dalam kitab-kitab ini udah kita ikuti saja, kita tidak perlu lagi berijtihad. Nah sekali lagi harus dipahami juga dalam kalimat ini bahwa hukum itu pasti berkembang. Nah sementara itu ketika hukum berkembang ternyata pada saat itu tidak terjadi kontekstualisasi hukum, maka akan atau kontekstualisasi teks terhadap konteksnya, maka akan terjadi sesuatu yang berat dalam kehidupan beragama Islam. Oleh karena itu harus ada upaya di situ. Nah selanjutnya faktor yang lain adalah munculnya ulama pada saat ini, pada zaman abad ke-7 sampai ke-13 Hijrah ini, muncul ulama-ulama yang tidak punya kompetensi untuk memberi fatwa tapi memberi fatwa. Ini juga menyebabkan kontroversi di masyarakat. Kontroversi atau pertentangan di masyarakat yang disebabkan dari ulama-ulama yang tidak kompeten mengeluarkan fatwa, kemudian mereka mengeluarkan fatwa, ini lebih mengerikan. Jadi seolah-olah pada saat itu banyak sekali masyarakat yang bingung terhadap pemikiran-pemikiran agama pada saat itu karena memang dikeluarkan dari orang-orang yang tidak, fatwa itu dikeluarkan dari orang-orang yang tidak kompeten. Hal ini kalau kita kontekstualisasikan pada saat ini, yang mana banyak ustadz tidak berkompetensi untuk mengeluarkan fatwa hukum, dia mengeluarkan fatwa hukum, terjadi kecewasan di masyarakat yang kita cintai ini di Indonesia, ya. Nah itu jadi ini negatif ini. Jadi dari dulu pun sudah ada itu dan kemudian sekarang ada. Nah selanjutnya pada saat itu ada sebuah jargon. Pintu ijtihad itu sudah tertutup. Sehingga tidak lagi bisa orang melakukan satu terobosan hukum. Mereka harus ikut kepada imam madhab. Nah kalau di NU itu memang mengatakan bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Namun, ya kan, kita masih bisa melakukan satu upaya pengembangan hukum melalui ijtihad menggunakan metodologi istimbat hukum para imam madhab yang ada banyak sekali. Ada maslaha mursalah, ada qiyas, ada syar'u man qablana, ada saddu dari'ah, dan lain sebagainya. Itu kita bisa melakukan upaya hukum ini. Kebanyakan yang paling banyak digunakan dalam menggali hukum adalah maslahah mursalah dan qiyas. Ini semacam itu. Maslahah mursalah itu adalah mempertimbangkan kemaslahatan. Jika sesuatu itu baik, maka jika sesuatu itu banyak prosentasi kebaikannya, maka sesuatu itu diperbolehkan. Tapi kalau yang prosentasi keburukannya lebih banyak, maka tidak diperbolehkan. Itu pertimbangan hukum dengan menggunakan masalah semacam ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah qiyas. Ya, sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, kemudian mempunyai ilat hukum yang sama, ya, alasan hukum yang sama, maka boleh dianalogikan ke hukum asal. Jadi hukum itu kan ada dua secara garis besar, ada yang asal, ada yang furu'. Yang asal itu adalah syariat, hukum-hukum yang keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis secara qat'i. Itu namanya hukum asal. Sementara ada hukum fara'. Hukum fara' itu adalah hukum-hukum yang berdasarkan hasil ijtihad. Ya, hasil ijtihad para imam madhab dengan menggunakan metodologi ijtihad mereka. Nah, menarik sekali ini. Jadi para imam madhab itu, para ulama pada saat itu ini
mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang merupakan faktor eksternal itu, sehingga pemikiran hukum Islam pada saat itu sangat terbatas atau tidak mengalami kemajuan. Nah, tentunya perbandingannya memang waktu itu adalah perbandingannya dengan masa sebelumnya. Ya, masa sebelumnya itu masa Imam Madhab di abad ketiga keempat itu. Abad ketiga keempat itu munculnya Imam Madhab ini memiliki upaya yang sangat besar sekali terhadap perkembangan hukum Islam. Karena mereka yang kemudian memformulasikan usul fikih dan fikih, ya kan? Dengan istimbat, metodologi istimbat mereka. Jadi mereka yang punya uslub, istilahnya punya metodologi dalam menggali hukum. Nah, kalau perbandingannya dengan mujtahid, imam mujtahid yang ada 4 itu, atau imam 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 yang ada 4, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini tentu mengalami kemunduran karena memang mereka itu hebat-hebat begitu ya. Dan mereka memiliki kompetensi keilmuan yang sangat hebat. Setidaknya ada 25 atau 26 kompetensi yang mereka miliki. Salah satunya adalah ya mereka hafal Al-Qur'an, ya, hafal Quran yang tidak main-main, hafal Qurannya, tidak semacam orang sekarang hafal Qurannya yang katanya hafal tapi masih melihat Al-Qur'an. Itu. Nah, mereka juga ahli dalam ilmu nahwu, ahli dalam ilmu balaghah, ahli dalam ilmu riwayah, ahli dalam ilmu hadis, ilmu tafsir dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, tentu dalam kaitan ini kita tidak memilikinya. Yang lebih berat pada saat ini adalah mereka ulama-ulama kita Imam Madhab ini memiliki kompetensi ta'dil riwayah dan takhrijul hadis ya. Ini yang tidak jarang sekali. Jadi perawi itu ditakdil. Ditakdil artinya dideteksi. Perawi ini layak tidak hadisnya untuk dipakai sebagai dasar hukum. Itu begitu. Kalau sekarang kan kita cukup melihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian kutubus sitah yang ada gitu ya. Kalau dulu tidak semacam itu. Hadis itu tidak dibentuk dalam bentuk Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu setelah Imam Madhab ya, di abad ke-5 kalau nggak salah, ke-6 itu. Jadi ketika kita melihat lagi fakta empirik berkaitan tentang munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu sudah abad ke-4 ya. Itu seolah-olah memang teori ini bisa dibantah bahwa abad ke-4 sampai ke-7, abad ke-7 sampai ke-13 ini jika mereka katakan sebagai abad kemunduran pemikiran hukum Islam, ini bisa dibantah dengan munculnya ulama-ulama besar ini tadi. Apalagi saya katakan tadi Imam Nawawi, Imam Rafi'i itu mujtahid fatwa yang kompetensinya subhanallah itu. Tentu bisa dikalahkan. Nah, apalagi kita melihat beberapa pengarang kitab pada saat itu. Wah, itu tentu tidak bisa dihitung pada masa ini. Sehingga saya meragukan teori kelesuan pemikiran hukum Islam di abad ini. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dalam beberapa literatur itu apa tandanya bahwa di abad ke-7 sampai ke-13 ini dikatakan sebagai abad kelesuan pemikiran hukum Islam. Setidaknya ada dua alasan, atau ada dua tanda. Ya. Kita menengarai bahwa pemikiran hukum Islam pada abad ke-7 ke-13 ini mengalami kelesuan. Tanda yang pertama adalah munculnya komentar-komentar terhadap kitab hukum mujtahid yang disebut dengan syarah dan hasyiah. Ini tadi sudah kita sebutkan. Jadi banyaknya ulama yang mensarahi dari kitab-kitab Imam mujtahid tadi dan menghasyiai kitab-kitab yang berbentuk syarah, ini dikatakan sebagai kemunduran. Tentu bertolak belakang dengan kepala kita tentunya. Ya, bertolak belakang dengan otak kita. Nah, ini upaya besar kalau hemat saya begitu.
pemberian sarah terhadap matan, penghasiahan syarah untuk jadikan hasiah, kitab hasiah, ini usaha besar. Jadi tidak main-main. Kalau dianggap sebagai kemunduran pemikiran, oke lah kalau seandainya dibandingkan dengan imam madhab sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan sekarang, nggak ada apa-apanya. Itu begitu. Jadi tanda-tanda ini oke kita pakai aja tapi kita kritiki. Gitu aja. Selanjutnya adalah mereka memisahkan hukum Islam dari perkembangan masalah hidup yang dinamis. Jadi hukum-hukum Islam itu seolah tidak bisa menyentuh perkembangan zaman. Ini memang saya setuju kalau seandainya tanda-tanda ini dijadikan sebagai satu tanda kemunduran. Karena kita kenal bahwa Islam itu dalam sebuah hadis atau makalah solihul likuli zaman wa makan. Bahwa Islam itu adalah cocok dengan tempat dimanapun dan cocok dengan waktu bagaimana dan kapanpun. Nah, ketika kita menyempitkan diri, ketika tidak dibahas di dalam al-hadis, tidak dibahas di dalam Al-Quran, tidak dibahas di dalam fikih oleh imam mujtahid, kemudian kita katakan kita nggak menerima apa sesuatu perkembangan dalam kaitan ini, tentu dalam kaitan itu kita akan mengalami kejumutan. Sementara di dalam Al-Quran itu afala ta'qilun, afala tadabbarun. Apa kamu tidak berakal, apa kamu tidak berangan-angan? Kemudian kita sebagai manusia, umat Nabi Muhammad atau hambanya Allah di muka bumi ini, sejak Nabi Adam sampai kemudian nanti di hari kiamat, itu sebagai khalifah fil ar. Khalifah fil ar itu pemimpin di muka bumi yang kemudian harusnya membuat satu terobosan atau pengembangan baik yang berkaitan tentang kebutuhan kita dan kemajuan kita. Itu begitu. Kalau kita menolak kemudian kemajuan, itu dianggap memang sebagai sesuatu yang pemikiran kemunduran, ya, kemunduran pemikiran disebut dengan pemikiran kemunduran atau pemikiran yang mundur begitu. Nah, dalam kaitan ini, kalau yang nomor 2 ini tanda-tanda semacam ini saya setuju. Bahkan sekarang ketika orang sangat fundamen, ya, sangat ortodoks dalam mempelajari agama Islam, kemudian dia memilah dan memilih mana yang dilakukan oleh ulama, mana yang tidak dilakukan oleh ulama, kemudian mana yang menjadi budaya Islam, mana yang tidak menjadi budaya Islam. Ini dalam kaitan ini juga akan menjadi satu kemunduran. Karena apa? Karena itu tadi, sejatinya manusia ini kan manusia budaya. Manusia itu adalah makhluk budaya. Manusia itu adalah makhluk seni. Bukan air seni, tapi seni. Yang dengannya dia akan berinovasi sejauh mungkin. Kalau inovasinya buruk kita tinggalkan. Tapi kalau inovasinya baik, maka harus kita ambil. Oleh karena itu batasannya bukan masalah dulu atau sekarang. Tetapi masalahnya adalah manfaat atau tidak manfaat, baik atau tidak baik. Ya, itu begitu dalam menjalankan agama Islam. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempelajari tentang pemetaan faktor dan tanda-tanda kemunduran pemikiran hukum Islam, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang masa kebangkitan kembali pemikiran hukum Islam. Di sini juga ketika saya membaca sebuah literatur yang berkaitan masa kebangkitan kembali hukum Islam ini, pemikiran hukum Islam ini juga saya kaget. Kaget kenapa? Ya kagetnya karena memang di sini ditawarkan sebuah tokoh sebagai tokoh revolusioner dalam hukum Islam. Tokoh itu adalah Jamaluddin Al-Afghani, yang beliau lahir di tahun 1839, meninggal 1897. Beliau ini dianggap sebagai tokoh revolusioner hukum Islam itu dikarenakan beliau memiliki memiliki semangat untuk merubah, memperbaharui hukum-hukum Islam yang telah
ada sebelumnya. Nah, dalam kaitan itu seolah-olah ulama-ulama salaf itu seolah-olah dikesampingkan. Jadi kalau mereka menemukan satu masalah, langsung saja mereka lari ke Al-Quran dan Al-Hadis. Ini Jamaluddin Al-Afghani itu menginginkan itu. Di mana sebelumnya kita mengekor kepada imam madhab, mereka tidak ingin itu. Mereka Jamaluddin Al-Afghani dan kawan-kawannya itu menginginkan kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, sementara ironisnya kita tidak punya kompetensi untuk melakukan hal apa yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani ini. Ya, nahwu sorof aja kita tidak paham, ilmu tafsir aja kita tidak paham, tafsir Al-Quran saja tidak paham, kemudian merujuk langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mau bagaimana kan gitu bisa mendapat satu kebenaran, tentu susah. Ya, susah. Untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis itu tentunya tahu asbabun nuzul, tahu asbabul wurudnya hadis, kan begitu. Nah, dalam kaitan ini kalau tidak tahu rawi, apalagi tidak tahu ini hadis sahih atau hadis maudhu atau hadis doif dan lain sebagainya, maka dulu ketika upaya itu dilakukan secara paksa. Oleh karena itu Jamaluddin Al-Afghani ini dikatakan sebagai satu tokoh pembaharu setelah abad ke-18. Nah, monggo silahkan Anda menggemari, mengagungi atau tidak. Kalau saya sih tidak mengagumi, karena bertolak belakang dengan pemikiran saya dan pemikiran Nahdliyin. Nah, Jamaluddin Al-Afghani ini punya murid namanya Muhammad Abduh yang lahir 1849 meninggal 1905. Nah, apa konsentrasi daripada dogmatik yang mereka bawa ini? Pergerakan mereka adalah mengikuti ulama-ulama salaf, kembali pada sumber-sumber pokok dalam istimbat, dan menjauhkan kebekuan serta kebiasaan taklid. Jadi mereka itu mengatakan intinya kita harus kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Kemudian kita hilangkan taklid. Saya tidak tahu ini taklid buta atau taklid yang bisa berijtihad, begitu ya, atau memahami cara berijtihadnya. Nah, dalam kaitan ini ketika taklid itu taklid buta, oke lah kita tinggalkan. Tetapi dalam kaitan taklid yang kita bisa berijtihad sedikit dengan memahami cara berpikir para imam madhab, ini nggak masalah. Nah, itu begitu. Jadi Muhammad Abduh ini kita tahu beliau adalah tokoh Wahabi ya, kalau nggak salah. Jadi kemudian Muhammad Abduh ini itu diikuti atau punya murid namanya Muhammad Rashid Ridho. Nah, kemudian Rashid Ridho itu diikuti oleh Mbah Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Nah, ini begitu. Nah, posisi NU yang dibawa oleh Mbah Basbullah dan Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah menangkal ini awalnya. Jadi berdirinya NU itu adalah untuk menjaga tradisi yang diajarkan oleh Wali Songo. Ketika Wali Songo membawa agama Islam ke Nusantara, mereka tidak menghilangkan tradisi. Wayang masih boleh, bahkan wayang dijadikan media untuk dakwah. Beduk, sesajen, kemudian dialkulturasi menjadi apa? Sodakoh ketika kita melakukan syukuran. Nah, ini adalah NU di sini. Jadi ketakutan adanya pembaharuan yang begitu frontal di Indonesia, kemudian NU datang untuk membatasi. Tapi secara dogmatik tidak berjauh beda ya. Secara dogmatik keagamaan tidak berbeda pandangan Mbah Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab. Contoh kecilnya pandangan tentang kenegaraan tidak berbeda. Kemudian pandangan tentang furu
ya, tentang furu'iyah, contohnya kunut, rokok dan lain sebagainya. Ini memang berbeda tetapi tidak begitu tajam. Nah, sementara yang tidak bisa diikuti ajaran-ajaran itu adalah yang ketika mereka membawa agama Islam ke Indonesia, lantas kemudian mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang kenegaraan di Indonesia. Tidak sebagaimana NU dan Muhammadiyah. Ini yang tidak perlu kita ikuti. Itu begitu. Nah, itu. Jadi NU itu keluar dari Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho. Mereka tetap memegang satu semangat yang sering kita ucapkan, sering kita hafalkan, al-muhafadatu ala qadimi sholeh wal akhdu bijadidil aslah. Jadi untuk merespon pembaharuan yang dibawa oleh Mbah Dahlan pada saat itu, semangat al-muhafadatu ala qadimi sholeh wal akhdu bijadidil aslah ini dikumandangkan dan dilakukan oleh Nahdliyin Indonesia. Itu begitu. Sehingga kalau kita terjemahkan al-muhafadatu ala qadimi sholeh, menjaga tradisi ulama-ulama salaf yang terdahulu, ya, dan kemudian wal akhdu bijadidil aslah, mengambil sesuatu yang baru yang kemudian yang baru itu lebih bermaslahat daripada yang lama. Ini adalah bentuk nilai bebas aktif begitu ya, bebas nilai yang bebas bebas nilai, bisa menerima budaya, bisa juga menerima pembaharuan. Itu yang disebut dengan pemikiran NU, yang disebut dengan pemikiran NU dengan prinsip tawasudnya. Jadi tradisi diambil, kemudian sesuatu yang baru juga diambil gitu. Ini kemudian tidak bisa dikatakan munafik karena memang cara berpikir kita begini. Nah, tradisi yang diambil tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat. Sesuatu yang baru yang diambil juga tidak bertentangan dengan syariat. Ya, keduanya harus memiliki maslahah. Contohnya tadi ada wayang. Wayang itu dianggap sebagai maslahah kalau digunakan sebagai media dakwah, yang mana masyarakat pada saat itu mempunyai kecenderungan nonton wayang, bukan nonton bioskop. Sehingga dari cerita-cerita pewayangan ini dimasukkanlah ajaran-ajaran agama Islam, baik yang berupa akhlak, baik yang berupa fikih atau hukum Islam, ataupun yang berkaitan tentang ketauhidan atau teologi. Itu begitu. Nah, itu. Selanjutnya, program pembaharuan yang dianggap oleh cendekiawan, oleh beberapa literatur bahwa abad ke-18 ini adalah abad kebangkitan pemikiran hukum Islam, itu semangat mereka yang dibawa oleh mereka adalah program membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan berasal dari tuntunan Islam. Nah, dalam kaitan ini, kalau kita lihat, wayang itu kan tidak ada di dalam Islam. Karena Islam itu lahir di Arab. Arab nggak ada budaya pewayangan, tidak ada seni pewayangan. Kemudian tumpengan itu tidak ada di dalam agama Islam Arab. Nah, kemudian dibawa ke sini. Nah, ini seolah-olah Muhammadiyah beserta Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh dan kemudian Jamaluddin Al-Afghani ini seolah ingin membuang ini, tetapi NU enggak. Kita tetap tumpengan, kita tetap wayangan, kita tetap melakukan tradisi-tradisi ala masyarakat Nusantara. Nah, ini yang kemudian di lain sisi Muhammadiyah itu ingin melakukan ini, tetapi kemudian kita membackupnya. Nah, selanjutnya program yang kedua yang diinginkan oleh Muhammad Abduh dalam pembaharuan hukum Islam ini adalah mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan. Kalau ini kita setuju, NU itu setuju dengan ini. Bukan hanya Muhammadiyah saja yang kemudian menginginkan pembaharuan dalam pendidikan, tapi NU juga menginginkannya. Terbukti di tahun
2011 sampai tahun 2016, perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, salah satunya Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, itu lahir di sini. Ini adalah untuk apa? Demi menjaga pembaharuan sistem pesantren yang hanya ngaji sorogan diganti sistem perkuliahan. Itu begitu. Nah, itu. Jadi dua program ini, satu yang di atas itu tidak kita terima, tapi yang di bawah kita terima. Yang di atas itu karena memang di sini seolah-olah akan menghilangkan budaya masyarakat Indonesia, itu tidak kita inginkan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti silahkan berkomentar di akun YouTube. Nanti saya insya Allah akan jawab. Jadi kalau kita simpulkan, kita telah mempelajari masa kelesuhan pemikiran hukum Islam dimulai dari abad ke-6 atau ke-4 sampai ke-7, kemudian ke-7 di tahap kedua abad ke-7 sampai ke-13. Kemudian abad ke-18 itu mengalami mengalami pembaharuan pemikiran hukum Islam. Tapi tadi sempat saya katakan saya ragu terhadap klaim abad ke-4 sampai ke abad ke-13 ini dikatakan kelesuan pemikiran hukum Islam, karena saya mengetahui betapa banyaknya di situ ulama-ulama besar yang lahir dan memiliki kompetensi keilmuan dalam hukum Islam pada saat itu. Contohnya munculnya syarah, munculnya hasiah, munculnya usul fikih, munculnya kaidah fikih, ini di abad ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.